Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fisika Sekolah. Jadi kita akan membahas fisika modern. Jadi masih tetap fisika modern, cuma subbabnya berbeda. Jadi kita akan fokus ke ini. Ini adalah gelombang de Broglie. Langsung saja, tidak usah panjang lebar. Jadi kalau kita ingin mempelajari gelombang de Broglie, maka yang pertama yang harus kita pelajari adalah konsep dasarnya. Nah, jadi yang pertama kali akan kita pelajari itu adalah konsep dasar. Konsep dasar gelombang de Broglie itu adalah kita meninjau sebuah partikel di sini atau benda ini bermassa m. Kemudian si benda ini dia bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, di mekanika klasik, setiap benda yang memiliki massa kemudian dia bergerak dengan kecepatan tertentu, maka dia akan memiliki karakteristik yang namanya momentum. Nah, didefinisikan itu besarnya massa dikalikan kecepatan. Nah, kemudian karena di dalam fisika modern kita mengenal istilah dualisme gelombang partikel, yaitu gelombang bisa berperilaku sebagai partikel, gelombang bisa berperilaku sebagai gelombang. Nah, di sini partikel juga bisa menjadi kebalikannya, jadi partikel bisa memiliki sifat partikel, contohnya momentum. Nah, yang kedua, partikel itu bisa memiliki sifat gelombang. Nah, apa sifat gelombangnya? Kata de Broglie bahwa setiap partikel yang bergerak, yang memiliki momentum, maka dia akan memiliki panjang gelombang. Nah, seperti itu. Nah, panjang gelombangnya ini disebut dengan panjang gelombang de Broglie. Nah, lalu bagaimana definisi dari panjang gelombang de Broglie? Nah, definisi panjang gelombang de Broglie itu sederhana. Jadi kalau kita punya lambda, lambda siapa ini? Lambda partikel. Nah, besarnya pasti ini H dibagi dengan M dikalikan V, atau besarnya momentum sebuah benda. Nah, ini adalah panjang gelombang. Kalau kita tuliskan lambda, ini adalah sebuah besaran yang sudah umum ya. Di sini saya singkat saja, berarti ini panjang gelombang. Panjang gelombang itu sudah tahu satuan SI-nya, ini adalah meter. Kemudian H sendiri adalah konstanta Planck. Ini gak usah ditulis, cuma kita tuliskan saja besarannya 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Nah, kemudian M-nya massa benda ya di sini. M tentunya massa. Ini kilogram. Kemudian V-nya besar kecepatan, atau kita sebut saja laju ya. Oke, laju ini adalah meter per detik. Nah, ini besaran yang terkait dengan panjang gelombang de Broglie. Nah, hati-hati dalam konteks panjang gelombang de Broglie, ini adalah suatu jenis gelombang baru. Kenapa disebut jenis gelombang baru? Karena kalau kita bicara gelombang, maka gelombang itu biasanya dibagi menjadi dua. Ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu apa? Ya, gelombang yang butuh medium untuk merambat. Contohnya gelombang bunyi, itu pasti butuh udara. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Contohnya cahaya, sinar X, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, ini jenis ketiga, ini disebut dengan gelombang partikel. Nah, gelombang partikel ini mengacu kepada definisi dari gelombang de Broglie. Jadi sebuah partikel yang bergerak dengan momentum tertentu, maka dia akan memiliki panjang gelombang partikel. Panjang gelombang partikel inilah yang disebut dengan panjang gelombang de Broglie. Nah, seperti itu konsep dasar tentang gelombang de Broglie. Lalu bagaimana dengan contohnya? Kita lihat ke contoh yang pertama. Oke, kita lihat contoh yang pertama di sini. Jadi sebuah benda bermassa 100 gram. Bergerak dengan laju 3,3 meter per detik. Tentukan panjang gelombang partikel. Nah, ini contoh yang sangat sederhana, ini soal dasar. Jadi kalau kita jawab, nah kita tuliskan saja yang diketahuinya di sini M. M-nya berarti 100 gram ya. Nah, 100 gram itu besarnya adalah 10 pangkat min 1 kg karena dibagi 1000. Nah, kemudian V-nya di sini 3,3. Besar kecepatannya ini meter per detik. Nah, sudah seperti ini. Nah, yang ditanya adalah berapa panjang gelombang de Broglie. Jadi kalau kita hitung pasti di sini lambda de Broglie itu akan sama dengan, secara rumus ini pasti H dibagi dengan
M dikalikan dengan V. Nah, ini adalah secara rumusnya. Jadi kalau kita tandai dengan warna yang berbeda, nah ini adalah sebenarnya gelombang de Broglie-nya yang akan selalu kita gunakan. Oke, jadi kalau kita masukkan saja langsung, kita akan memperoleh bahwa di sini lambda ya. Oke, di sini lambda de Broglie atau lambda partikel sama saja. Ini berarti hanya 6,6 dikalikan 10 pangkat min 34. Nah, oke, dibagi dengan, kan gitu ya. Masanya adalah 10 pangkat min 1 dikalikan 3,3. Nah, sengaja saya pilih 3,3 buat angkanya biar pas. Ini satuannya SI meter. 3,3 bagi 6,6 bagi 3,3 itu 2 kan ya, di sini 2 dikali 10 pangkat min 35 meter. Nah, coba bayangkan panjang gelombangnya itu sangat kecil sekali ketika ada sebuah partikel yang bergerak dengan kecepatan 3,3 meter dengan massa 100 gram atau 1 apel lah minimal. Oke, contoh yang kedua, ini sebuah elektron dengan massa 10 pangkat min 31 bergerak dengan laju 10 pangkat 5. Tentukan panjang gelombang elektron. Jadi langsung saja fokus di sini jawab. Saya tidak akan menuliskan apa yang diketahui karena sangat jelas. Maka panjang gelombang elektron atau de Broglie besarnya akan sama dengan ini H dibagi dengan M dikalikan dengan V. Jadi kalau kita menuliskan di sini panjang gelombang elektronnya berapa? Panjang gelombang elektronnya adalah ini matematika dasar 6,6 kali 10 pangkat min 34 kan gitu ya. Oke, dibagi dengan ini 9 kali 10 pangkat min 31 dikalikan 10 pangkat 5. Nah, ini meter ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini berapa sih panjang gelombang de Broglie, maka panjang gelombang de Broglie untuk elektron ini saya nggak usah angkanya nggak dihitung. Ini mendekati min 31 naik ke atas berarti jadi positif kan ya. 31 sisa min 3, jadi ini hampir mendekati 10 pangkat min 8 meter. Atau kalau kita tuliskan ini panjang gelombang elektronnya itu mendekati ya 10 nanometer. Nah, jadi apa yang dapat kita maknai dari sini? Ini sangat menarik sebenarnya karena kalau kita bicara cahaya tampak ya. Jadi kalau kita bicara cahaya tampak itu cahaya yang biasa kita lihat sehari-hari, Michiko Hibiniu, ini berkisar panjang gelombangnya adalah 400 sampai 700 nanometer. Nah, berarti si panjang gelombang elektron ini berada di bawah cahaya tampak. Ya bisa saja mungkin gelombang elektromagnetik lainnya yang berada di bawah cahaya tampak. Atau mungkin lebih di atas ya, di atas kayak UV misalkan, apalagi sinar X, sinar gamma dan seterusnya. Seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bentuk lain. Jadi, bentuk lain persamaan de Broglie. Nah, ini sangat sering dalam permasalahan soal, apalagi soal SBMPTN atau UTBK ya. Jadi, bentuk lain de Broglie, bentuk lain persamaan panjang gelombang de Broglie. Saya singkat aja di sini. Maksudnya ini ya, ke panjang gelombangnya, bukan. Oke, jadi kita punya persamaan dasar tadi. Persamaan dasarnya adalah yang namanya lambda itu adalah konstanta Planck. Jadi kalau kita bicara lambda de Broglie, maka persamaan dasarnya adalah H dibagi dengan momentum. Nah, sekarang yang ingin kita tekankan di sini ya, ini karena ini adalah persamaan dasar. Nah, yang selalu berubah-ubah karena di sini ada faktor kecepatan, berarti kecepatan itu tidak hanya berkaitan dengan momentum. Maka si kecepatan ini bisa saja berkaitan dengan energi kinetik. Jadi kalau kita menuliskan pernyataan momentum,
momentum itu adalah besarnya P. Nah, bagaimana si momentum ini berkaitan dengan energi kinetik? Maka kalau kita tuliskan besarnya energi kinetik itu pasti P kuadrat dibagi dengan 2M. Nah, ini adalah hubungan yang sangat menguntungkan untuk besaran momentum dengan energi kinetik. Jadi kalau misalkan permasalahan soal dinyatakan dalam energi kinetik, maka panjang gelombang de Broglie-nya bisa dinyatakan begini. Maka lambda de Broglie ketika dinyatakan dalam energi kinetik berarti besarnya adalah H, kan gitu ya, dibagi dengan momentumnya kita ganti. Berarti ini besarnya akar dari, kan gitu ya. Di sini 2 kali massa dikalikan dengan energi kinetik. Nah, persamaan yang saya kotakin ini saya kotakin, ini adalah bentuk lain dari persamaan gelombang de Broglie ketika dinyatakan dalam besaran energi kinetik. Dan ini sering muncul dalam permasalahan soal. Di sini berarti kita tuliskan bahwa M itu adalah massa benda ya. M-nya adalah massa benda. Massa sudah pada tahu satuannya, SI-nya adalah kilogram. Kemudian EK di sini adalah energi kinetik. Oke, energi kinetik. Berarti energi kinetik ini satuannya apa? Joule ya. Nah, ini adalah bentuk lain persamaan gelombang de Broglie ketika dinyatakan dalam energi kinetik. Lalu adakah bentuk lain untuk persamaan de Broglie ini? Nah, jadi ketika kita berbicara sebuah partikel yang bermuatan, karena partikel itu tidak hanya netral, bisa aja kita berbicara tentang partikel bermuatan. Nah, partikel bermuatan. Jadi, partikel bermuatan. Oke, seperti ini. Partikel bermuatan itu kita tuliskan Q ya, muatannya. Maka kadang-kadang energi kinetik itu dipasok dari energi potensial yang dimiliki oleh partikel tersebut. Taruhlah misalkan si partikelnya berada di dalam beda potensial. Saya punya pelat misalkan begini. Nah, pelat ini positif gitu ya, berarti potensialnya positif. Kemudian pelat ini negatif seperti ini. Berarti di sini ada beda potensial. Kalau saya menempatkan di sini muatannya positif, nah maka si partikel ini akan bergerak ke sini. Kalau bergerak, dia akan memiliki momentum, dia akan memiliki energi kinetik. Dari mana asalnya momentum dan energi kinetik ini? Berarti dari energi potensial listrik. Jadi di sini muncullah yang disebut dengan energi potensial listrik. Itu bisa saja menjadi sumber dari energi kinetik. Berarti persamaan energi kinetik di sini ini bisa diubah menjadi energi potensial listrik. Kalau kita tuliskan persamaan lainnya seperti ini. Nah, jadi persamaan lain dalam bentuk energi potensial listrik. Oke, tolong kita tuliskan dulu ya di sini persamaan dasarnya. Lambda de Broglie dalam energi kinetik berarti H kan gitu ya. Dibagi dengan gitu, akar dari 2 kali massa dikalikan energi kinetik. Nah, karena energi potensial ini bisa menjadi supply untuk energi kinetik dari hukum kelawan energi, maka persamaan ini bisa berubah menjadi lambda de Broglie itu besarnya akan sama dengan H dibagi dengan akar dari, kan gitu ya, 2M dikalikan energi potensial listrik. Nah, atau jika kita uraikan yang namanya energi potensial listrik itu besarnya akan sama dengan H, kan gitu ya. Ini dibagi dengan 2M dalam kurung Q dikalikan V. Nah, ini yang atas dengan yang bawah itu sama saja bentuknya. Cuma yang atas itu dinyatakan dalam energi potensial listrik di sini. Dan biasanya kalau energi potensial listrik itu sangat jarang ditanyakan di soal, malah yang sering ditanyakan itu pernyataan di dalam potensial listriknya sendiri gitu ya. Nah, ini adalah kalau kita tuliskan di sini Q itu adalah muatan,
Oke, di sini adalah muatan. Muatan itu dia punya satuan Coulomb. Kemudian V itu adalah potensial. Oke. Potensial listrik itu satuannya adalah volt. Nah, gitu ya. Lalu bagaimana dengan aplikasinya? Mari kita lihat di dalam soal. Biasanya soal-soal untuk energi kinetik dengan potensial itu kecenderungan soalnya adalah perbandingan. Nah, kita tuliskan di sini contoh 3 ya. Jadi contoh 3 itu sebuah benda memiliki energi kinetik E dipercepat hingga energi kinetiknya menjadi 4E. Tentukan perbandingan panjang gelombang partikel. Jadi kalau kita jawab, ini ada dua kondisi. Jadi kondisi yang pertama, kalau kita tuliskan, partikel ini mempunyai energi kinetik 1 itu sebesar E. Nah, maka dalam kasus ini kita menuliskan panjang gelombang partikelnya gitu, misalkan saja ini adalah lambda 1 seperti ini. Nah, kemudian ketika sekarang energi kinetik 2-nya itu menjadi 4 kali lipatnya, 4E, maka kita tuliskan lambda partikelnya itu menjadi lambda 2. Maka yang ditanyakan di soal ini adalah berapa perbandingan panjang gelombang partikelnya. Nah, untuk menjawab ini, kita cukup lihat persamaan bagaimana hubungan antara panjang gelombang de Broglie dengan energi kinetik. Lambda itu sama dengan H dibagi, kan gitu ya, 2 dikali M dikalikan EK. Nah, yang namanya lambda, karena semua besaran lain tidak berubah, ini berbanding terbalik dengan akar energi kinetik. Jadi kalau saya tuliskan, maka si lambda ini berbanding terbalik dengan akar energi kinetik. Nah, seperti ini. EK. Ini cukup sederhana. Berarti kalau kita ingin membandingkan lambda 2 berbanding lambda 1, misal keadaan 2 berbanding, akan sama dengan di sini akar dari, karena berbanding terbalik berarti tinggal dibalik saja di sini, EK 1 berbanding dengan EK 2. Nah, kemana besaran yang lainnya akan saling menghilangkan karena nilainya tetap. Berarti kita tuliskan EK 1-nya adalah E, kan gitu ya. Nah, EK 2-nya adalah 4E. Maka perbandingan lambda 1 dengan lambda 2-nya adalah E-nya bisa dicoret. Ini setengah. Nah, ini adalah tipe soal untuk perbandingan. Bisa aja tipe yang lain itu biasanya dinyatakan dalam potensial listrik. Kita mulai dari contoh 4. Ini hampir sama dengan contoh 3. Jadi sebuah partikel di sini memiliki muatan V dipercepat dalam beda potensial sebesar pi, sehingga memiliki panjang gelombang sebesar lambda. Nah, berarti panjang gelombang di sini adalah panjang gelombang partikel. Jika beda potensial diubah menjadi 2pi, tentukan panjang gelombang yang baru. Jadi kalau kita jawab, ini hampir sama dengan soal sebelumnya. Kita cukup memperhatikan saja persamaan panjang gelombang. Ini lambda akan sama dengan H dibagi dengan, kan gitu ya. Nah, di sini adalah 2M dikalikan Q dikalikan V. Jadi anggap massa dan muatannya tidak berubah. Ini artinya kalau kita tuliskan lambda ini berbanding terbalik dengan 1 per akar dari beda potensial. Jadi kalau saya menginginkan berapa panjang gelombang yang baru, berarti kita sebut saja lambda 2. Maka di sini lambda 2 berbanding lambda 1 itu akan sama dengan akar dari, kan berbanding terbalik ya. Berarti di sini V1 bukan kecepatan, ini potensial berbanding V2. Atau kalau kita tuliskan di sini V1-nya adalah sebesar V, V2-nya sebesar 2V. Jadi perbandingannya adalah 1 berbanding akar 2. Nah, maka kalau kita tuliskan lambda 2-nya di sini lambda 2 misalkan ya. Oke, sini. Maka lambda 2 itu akan sama dengan 1 per akar 2 dikalikan lambda 1. Nah, lambda 1-nya kebetulan di sini adalah lambda. Nah, ini adalah hasil akhir untuk soal tipe perbandingan seperti ini. Dan biasanya ini banyak muncul di SBMPTN. Nah,
soal selanjutnya bagaimana? Nah, misalkan begini soal selanjutnya. Sebuah benda 1 kg jatuh dari ketinggian 5 meter di atas tanah. Tentukan panjang gelombang partikel sesaat menyentuh tanah. Jadi kalau kita jawab di sini, karena kita harus membutuhkan momentum, taruhlah saya gambar begini ya, sini. Nah, ini adalah tanahnya seperti ini. Taruhlah ini adalah ketinggian yang dituliskan di soal, ini 5 meter katanya, berarti sampai sini ini 5 meter, maka yang ditanya itu adalah sesaat di sini. Nah, di sini itu kira-kira lambda partikelnya berapa, berarti kita harus mencari dulu berapa kecepatan sesaat partikel saat menyentuh tanah. Maka ini kita bisa hitung dengan GLBB, berarti jadi V itu tinggal langsung aja akar 2GH. Nah, di mana G-nya adalah percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat. Jadi kalau kita menghitung V, berapa V? Ini tinggal akar dari 20 dikalikan 5. Berarti 100 kan? Nah, 100 itu akarnya nilainya adalah 10. Oke. Berarti besarnya panjang gelombang de Broglie, kalau kita hitung dalam kasus ini, akan sama dengan H kan, dibagi dengan MV, atau kalau kita hitung maka lambdanya akan sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 dibagi, nah massa bendanya sudah ada di situ 1, oke, dikalikan 10, ini meter. Berarti kalau kita tuliskan lambda de Broglie-nya itu sekitar 6,6 gitu ya, kali 10 pangkat min 35 meter. Sangat kecil sekali. Nah, ini adalah kasus di mana momentumnya itu diperoleh dengan besaran yang lain. Jadi, momentum, energi kinetik, energi potensial tidak mesti langsung diketahui di permasalahan. Bisa saja dia diketahui dari proses yang lain, entah itu gerak jatuh bebas, entah itu dari tumbukan, dan lain-lain, dan seterusnya. Oke, nah itu saja yang bisa saya sampaikan dengan untuk materi gelombang de Broglie. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi fisika modern berikutnya, mungkin tentang atom atau tentang relativitas.